Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Naikumani. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah PPL 1. Yang pertama dari view pengalaman belajar, di mana soal pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam praktek pengalaman lapangan 1 adalah di mana semua kegiatan yang ada pada praktek pembelajaran terbimbing ini memberikan pengalaman yang berharga bagi saya. Bagaimana saya berkolaborasi dengan teman satu kelompok dalam membicarakan tantangan dan solusi dalam melakukan praktek pembelajaran terbimbing, yang mana saya dan teman-teman lakukan dari siklus 1 sampai siklus 3. Tidak hanya itu, saya dapat menyusun rancangan pembelajaran yang kemudian dinilai oleh antar teman sejawat, dan juga saya melakukan refleksi atau menganalisis terkait karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan selama melakukan praktik pembelajaran terbimbing, mengenal bagaimana aktivitas peserta didik, feedback mereka terkait materi dan media pembelajaran. Hal itu saya lakukan bersama teman-teman yang kemudian saya tuliskan dalam laporan PPL. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang kurang berguna tapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna menurut saya tetapi kurang menarik adalah kami melakukan observasi karakteristik peserta didik yang sama dari siklus 1 hingga siklus 3, yang mana menurut saya itu kurang menarik karena hal itu dapat dilakukan sekali observasi terhadap karakteristik peserta didik, dikarenakan objek yang diobservasi adalah peserta didik yang sama, yang memiliki gaya belajar, minat belajar, motivasi belajar yang sama, dan juga perkembangan motorik, sosial emosional yang sama. Jadi menurut saya pengalaman belajar tersebut berguna tetapi kurang menarik bagi saya. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna. Semua pengalaman yang saya dapatkan dalam topik ini menarik. Semua tidak ada yang kurang berguna, karena semua pengalaman belajar yang ada dalam topik ini berguna untuk saya dan menarik untuk menjadi pembelajaran dan menambah wawasan, juga persiapan untuk saya mengenai persiapan pembelajaran di kelas, sampai merefleksi hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan dari siklus 1 dan sampai siklus 3. Sehingga tidak ada pengalaman yang kurang berguna pada pembelajaran ini, karena saya dan teman-teman kelompok saya juga saling melakukan penilaian pada perencanaan pembelajaran, yang mana hal itu menjadi tempat belajar saya dan bertukar pikiran bersama teman-teman. Hal itu tidak jauh dari pantauan guru pemong dan dosen lapangan kami. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dari mata kuliah PPL ini pada topik praktik pembelajaran terbimbing, karena bagi saya semua yang ada pada praktik pembelajaran terbimbing ini terdapat banyak pengalaman belajar yang dapat bermanfaat bagi saya, sehingga dari sini saya dapat memperbaiki pemahaman yang belum sesuai dalam mempersiapkan praktik dan pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang terjadi pada praktik pembelajaran terbimbing yang saya lakukan? Terdapat beberapa poin, di antaranya yang pertama, ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini terdapat uraian kesulitan, hambatan, dan tantangan yang saya hadapi selama melakukan praktik pembelajaran terbimbing siklus 1, 2, dan 3, yang mana banyak sekali hambatan dan kesulitan yang kemudian saya diskusikan bersama teman-teman satu kelompok, sehingga menemukan solusi dari tantangan dan hambatan tersebut. Kemudian ada lembar kerja observasi karakteristik peserta didik. Terdapat lampiran kerja observasi tentang karakteristik peserta didik, yang mana pada lampiran ini saya menganalisis karakteristik peserta didik dimulai dari minat belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan motorik, perkembangan moral, dan spiritual, yang mana menganalisis karakteristik peserta didik dari praktik pembelajaran terbimbing siklus 1 sampai siklus 3. Kemudian ada lembar observasi rancangan pembelajaran. Pada lembar ini, rancangan pembelajaran yang saya susun saling dinilai oleh teman sejawat atau teman satu kelompok PPL, sehingga dengan melakukan kegiatan ini, saya dan teman-teman satu kelompok dapat saling belajar satu sama lain, mana belum sesuai dan tepat.
cepat sehingga saling memperbaiki satu sama lain. Kemudian ada lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Lembar observasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bagaimana responsif peserta didik selama proses pembelajaran, apakah mereka dapat mengikuti topik pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Kemudian ada refleksi pembelajaran siklus. Pada refleksi pembelajaran siklus ini membahas tentang review pembelajaran yang sudah saya lakukan dari siklus 1, 2, dan 3. Pengalaman belajar apa yang menarik, berguna, dan dapat memberikan responsif yang baik dan pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung pada saat itu. Kemudian yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pada topik praktik pembelajaran terbimbing ini, saya melakukan praktik mengajar terbimbing pada sekolahan tempat saya melakukan PPL. Di sini terdapat 3 siklus yang harus saya lakukan, dengan mempersiapkan apa saja yang harus saya lakukan sebelum memulai pembelajaran di kelas, di mana ada banyak tantangan, hambatan, yang mana dari sana saya mendapatkan solusi yang saya dapatkan dari berdiskusi dengan teman satu kelompok saya, PPL. Tidak hanya melakukan praktik pembelajaran terbimbing saja. Selanjutnya ada analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukungan hasil refleksi pengalaman belajar. Artefak pembelajaran pada topik 4 dalam praktik pengalaman lapangan yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, yaitu yang pertama, ruang kolaborasi. Pada artefak pembelajaran pada tahap ruang kolaborasi ini berupa uraian kesulitan, tantangan, dan solusi dalam mengatasi tantangan pada saat praktik pembelajaran terbimbing siklus 1, 2, dan 3. Berikut ada link artefaknya. Artefak selanjutnya adalah lembar kerja observasi karakteristik peserta didik. Artefak lembar kerja observasi karakteristik peserta didik ini berisi tentang budaya, status sosial, minat belajar, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan motorik, perkembangan moral, dan spiritual pada peserta didik dari siklus 1 sampai siklus 3. Artefak selanjutnya yaitu lembar observasi rancangan pembelajaran. Pada artefak ini berupa penilaian rancangan pembelajaran sendiri yang dinilai oleh teman sejawat, yang mana terdapat beberapa aspek yang dinilai beserta kesimpulannya dari siklus 1, 2, dan 3. Kemudian ada lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Artefak ini berupa uraian terkait sikap, perilaku, dan dukungan guru dan peserta didik pada proses pembelajaran siklus 1 sampai siklus 3. Kemudian artefak selanjutnya ada refleksi pembelajaran siklus. Pada artefak ini berupa uraian dan jadwal jawaban dari review pembelajaran di kelas dari awal proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran, dan refleksi pengalaman belajar di kelas dari siklus 1 sampai siklus 3. Lalu, mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena pada artefak-artefak tersebut berisi tentang uraian-uraian yang dilakukan pada praktik pembelajaran terbimbing yang saya lakukan selama PPL dengan 3 siklus yang saya lakukan. Artefak tersebut membantu saya dalam mengevaluasi kegiatan yang saya lakukan dalam praktik pembelajaran terbimbing tersebut yang mana dilakukan dari siklus 1, 2, dan 3. Kemudian, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah ruang kolaborasi, lembar kerja observasi karakteristik peserta didik, dan lembar observasi rancangan pembelajaran. Pada artefak tersebut membangun dan membantu saya dalam mengevaluasi kegiatan yang saya lakukan dalam praktik pembelajaran terbimbing untuk dapat menjadi pemahaman dan ilmu baru bagi saya. Yang terakhir ada rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah saya melaksanakan kegiatan PPL ini, terkhusus pada pengalaman praktik pembelajaran terbimbing yang saya lakukan selama siklus 1, 2, dan 3, memberikan pengetahuan baru dan pemahaman yang dapat menjadi bekal saya dalam menjadi guru nantinya. Tak hanya pengetahuan dan pemahaman baru, namun juga terkait persiapan pembelajaran yang akan dinilai, dari menyusun rancangan pembelajaran, metode pembelajaran yang bagaimana, kesiapan awal peserta didik, dan penguasaan situasi atau kondisi kelas. Dengan begitu, perubahan yang akan saya lakukan nanti adalah saya akan menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik,
keadaan dan kondisi peserta didik. Selain itu, saya juga akan lebih belajar banyak untuk memahami dan mengerti latar belakang dari peserta didik, memahami perilaku atau sikap, gaya belajar, motivasi, dan perkembangan emosi peserta didik sebelum memulai pembelajaran, sehingga dengan begitu dapat tercipta pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.